Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat ya? Ya, Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Baiklah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai makna hak, makna kewajiban, kemudian substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila. Dan selanjutnya pada video kali ini kita akan belajar mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat, misalnya di sekolah ada teman yang dibully, KDRT yang dilakukan dalam keluarga. Nah, semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi manusia. Akan tetapi, hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya manusia seringkali lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia lain yang juga mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Pelanggaran HAM dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM itu sendiri. Faktor internal ini yang pertama yaitu sikap egois atau selalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat dipenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Kemudian faktor internal yang kedua yaitu sikap tidak toleransi. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap asasi manusia. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang HAM. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Antaranya yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Contohnya kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar HAM. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Selanjutnya, yang kedua yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggar HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima
sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Kemudian yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh yang negatif. Bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentu pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari tekanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Kemudian yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang pencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicu kesenjangan ini adalah perbedaan tingkat atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Selanjutnya, jenis-jenis pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM dapat dikategorikan ke dalam dua jenis. Pertama, kasus pelanggaran HAM biasa, dan yang kedua, kasus pelanggaran HAM berat. Kasus pelanggaran HAM biasa yaitu diantaranya pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Yang kedua, kasus pelanggaran HAM berat. Kasus pelanggaran HAM berat ini terbagi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida ini yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Seperti contohnya pada tahun 2017 mengenai pembunuhan masyarakat Muslim Rohingya. Dengarkan. Kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan itu merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang luas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk. Selanjutnya akan kita lihat contoh kasus pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tahun 1998, yang mana pada saat itu jadi demonstrasi besar-besaran pada masa Orde Baru, yang mana ingin melengsarkan Presiden Soeharto yang telah menjabat selama 32 tahun, dan juga dirumuskan dengan kondisi moneter pada saat itu. Kemudian tragedi Semanggi yang terjadi pada tanggal 13 November 1998, yang mana juga menewaskan beberapa mahasiswa. Latar belakang terjadinya tragedi ini yaitu masyarakat Indonesia menolak sidang MPR pada tahun 1998 yang juga menentang di fungsi ABRI, yang mana ABRI atau TNI pada saat mempunyai keleluasaan dalam bidang militer dan juga dalam politik. Kemudian kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984, yang mana juga banyak menelan korban. Latar belakang terjadinya kerusuhan ini yaitu karena pemerintah yang tidak bisa menerima kritikan dan juga karena adanya pelecehan terhadap agama.
Kemudian kasus Israel terhadap Palestina. Bagaimana kita ketahui, kedua negara ini sampai saat ini masih dalam situasi perang. Belum ada perdamaian. Dan sudah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM. Seperti pemboman, pembunuhan, pelecehan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu kasus etnis Rohingya di Myanmar, yang mana pelanggaran HAM di sini dilakukan oleh militer Myanmar terhadap etnis Rohingya, yang mana merupakan penduduk Muslim yang minoritas di negara tersebut. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya baik melalui WhatsApp grup atau melalui email. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.